adik B dan adik A, aku udah oke I, O. Fungsi darah antara lain. Yang pertama, mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh. Yang kedua, mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru untuk selanjutnya dikeluarkan. Yang ketiga, mengganti sel-sel yang rusak. Jika seseorang mengalami kecelakaan atau sakit yang menyebabkan kekurangan darah, jiwanya bisa terancam terkena transfusi darah. Donor darah adalah menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah. Transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan ke orang yang membutuhkan. Darah yang dipindahkan dapat berupa darah lengkap atau komponen darah. Darah lengkap adalah darah yang mengandung semua komponen darah. Komponen darah terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan kopi-kopi darah. Donor darah dibedakan dari dua, yaitu donor darah sukarela dan donor darah pengganti. Donor darah sukarela adalah seseorang yang menyumbangkan darah secara sukarela tanpa mengetahui untuk siapa. Donor darah pengganti adalah seseorang yang diminta untuk mendonorkan darahnya kepada seseorang dan dia tahu kepada siapa dan tersebut diberikan. Ingat, darah yang telah diambil harus mengalami pengujian untuk memastikan bebas dari penyakit menular seperti HIV atau AIDS, hepatitis, sifilis. Setelah itu, darah disimpan untuk menunggu digunakan. Siapa calon donor darah? Saya, kamu, kalian semua dengan syarat. Yang pertama, laki-laki wanita berusia 18 tahun sampai 60 tahun. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, berat badan minimal 45 kg. Yang keempat, kadar hemoglobin minimal 12,5 gram per desiliter. Yang kelima, tekanan darah distolik 100 sampai 180 mmHg dan diastolik 50 sampai 100 mmHg. Yang keenam, tidak menderita penyakit yang berisiko tinggi seperti HIV atau AIDS, hepatitis, sifilis, jantung, hati, paru, ginjal, kencing manis, kejang, kanker atau penyakit kulit kronis. Yang ketujuh, bagi wanita yang haid, hamil atau menyusui tidak diperkenankan untuk mendonorkan darahnya. Manfaat donor darah. Yang pertama, mendapat kepuasan batin karena darah yang disumbangkan dapat menyelamatkan jiwa seseorang yang membutuhkan. Yang kedua, agar kita menjadi terpantau pada kondisi kesehatan kita akan diperiksa secara teratur. Yang ketiga, membuat tubuh semakin sehat sebab dengan mendonorkan darah itu akan memberi daya baru. Bagaimana menjadi donor darah? Yang pertama, calon donor datang ke OPD PMI. Yang kedua, calon donor mengisi formulir donor darah yang berisi identitas dan riwayat kesehatan. Yang ketiga, petugas memeriksa kesehatan calon donor sesuai syarat yang telah ditentukan. Yang keempat, asisten transfusi darah. Yang terakhir, terjadi pengalaman akan mengambil darah calon donor sehingga pengambilan darah dapat dilakukan dengan cepat kurang lebih 10 menit dan aman. Yang kelima, calon donor mendapatkan kartu tanda donor darah atau jadi sebagai bukti bahwa pemilik telah mendapatkan darahnya. Ingat, setelah 2,5 atau 3 bulan sekali datang ke OPD untuk donor darah. Peran payment mula berfungsi sebagai prototip atau dapat menjadi contoh gaya hidup sehat bagi teman sebaya. Berbagi kebaikan seberapa kecil pun tidak pernah sia-sia. Menjadi donor darah sukarela ataupun lebih haruslah memenuhi persyaratan. Namun bukan berarti yang belum memenuhi persyaratan tidak bisa melakukan apa-apa. Anggota payment mula, ayo! Yang pertama, siapkan dirimu untuk menjadi DDS dengan cara pola hidup bersih dan sehat, mengonsumsi makanan dan minuman yang menyenangkan. Yang kedua, ajaklah anggota keluarga, guru, dan orang-orang di sekitarmu untuk menjadi DDS. Yang ketiga, cari integrasimu dan lakukan kegiatan positif lainnya. Yang pertama, partisipasi dalam kegiatan sosial.
demikian presentasi dari saya. Sebelum saya akhiri, aku sedikit pantun. Terlihat muda yang suka humor,